Frankenstein. The rumors are true. Film Victor Frankenstein merupakan film horor fantasi sains Amerika 2015 yang diadaptasi kontemporer dari novel 1818 Frankenstein karya Mary Shelley. Victor Frankenstein adalah protagonis utama novel. Dia terobsesi dengan prestasi ilmiah dan kemuliaan yang mendorong dia untuk menemukan rahasia mewujudkan kehidupan. Ia mencurahkan seluruh waktunya, studinya, mengorbankan kesehatan dan hubungannya untuk ambisinya. Setelah menghabiskan masa remajanya membaca teori usang pada alkimia dan batu filsuf, Frankenstein pergi ke universitas, di mana ia berhasil untuk teorinya. Dia mencoba untuk membuat makhluk dalam cetakan manusia dengan model manusia raksasa yang mengerikan. Rekayasa yang kabur membuat kekacauan. Dan pada akhirnya, Frankenstein kehilangan kendali dari ciptaannya. Salah satu yang tidak bisa dikendalikan dari makhluk raksasa itu adalah ketika dia meminta Frankenstein untuk menciptakan seorang perempuan baginya. Frankenstein berjanji untuk membuat satu, tetapi ia tidak ingin menjadi terlibat dalam penyebaran makhluk serupa sehingga ia melanggar janjinya. Makhluk itu menjadi marah, membunuh Frankenstein dan teman-teman dekat serta keluarganya. Frankenstein merupakan bahaya, pencerahan, dan tanggung jawab yang datang dengan pengetahuan yang besar. Prestasi ilmiah menjadi penyebab kejatuhannya. Dia bukan memperoleh pujian, tetapi justru menimbulkan permasalahan secara global yang pada akhirnya mengorbankan manusia lainnya. Ia kehilangan kesuksesan, ia kehilangan keluarga dan cinta. Dia meninggal sendirian, menjadi raksasa, karena dia terkontaminasi dari formula karya ciptanya untuk makhluk raksasanya sendiri. Kisah Frankenstein adalah kisah yang sangat terkenal. Kisah yang mengajarkan kepada kita semua bahwa segala sesuatu ketika tidak dikendalikan dengan baik dan dilandasi dengan ambisi, dilandasi dengan kesombongan dan keangkuhan, akan menghancurkan diri kita sendiri. Dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31, Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat di Korintus supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Prestasi dan pencapaian adalah pemberian Tuhan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Ingatlah, pengetahuan teknologi bukanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Pengetahuan dan teknologi harus dikuasai, tetapi jangan menjadi sebaliknya pengetahuan dan teknologi yang menguasai kita, sehingga kita melupakan Tuhan di dalam hidup kita. Bermegahlah di dalam Tuhan, karena itulah yang dikehendaki di dalam hidup ini. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu.